Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulfa dengan NIM 231404032 akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, untuk kali ini materi yang saya angkatkan adalah konsep dasar graf, derajat titik, dan penyajian dengan matriks. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai konsep dasar graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Maksudnya adalah V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Nah, dalam penulisan graf, simpul biasanya dilambangkan dengan huruf, seperti huruf A, B, C, D, dan seterusnya, atau angka seperti angka 1, 2, 3, agar mudah dikenali dan dibedakan satu sama lain. Nah, setiap simpul menunjukkan satu entitas yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur graf. Karena tanpa simpul, hubungan atau sisi tidak dapat dibuat. Dengan demikian, simpul menjadi dasar untuk menganalisis hubungan, jalur, dan keterkaitan antara elemen dalam graf. Adapun jenis-jenis graf, yang pertama yaitu graf tak berarah, adalah graf yang setiap sisinya tidak memiliki arah. Artinya, hubungan antara dua simpul bersifat dua arah dan tidak menunjukkan urutan tertentu. Jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka A dapat ke B dan B dapat ke A. Nah, seperti gambar yang saya terangkan di samping. Nah, simpul yang angka 2 memiliki hubungan timbal balik antara simpul yang ini dengan simpul yang 2, begitupun simpul 2 yang ini dengan simpul angka 2 yang di atasnya. Jenis graf yang kedua yaitu graf berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya memiliki arah, biasanya ditunjukkan dengan tanda panah. Hubungan antar simpul bersifat satu arah, sehingga arah hubungan harus diperhatikan. Jika terdapat sisi dari A ke B, belum tentu ada hubungan dari B ke A. Nah, untuk graf berarah itu, penghubung antara simpul 1 dengan simpul 2 itu diberikan tanda panah. Nah, seperti V2, itu memiliki hubungan dengan V3, karena ada panah yang menunjukkan hubungan mereka sendiri. Sedangkan dari V3 ke V2 itu tidak ada hubungan karena tidak ada panah yang menunjukkan antara V3 dan V2. Jenis yang ketiga yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya memiliki nilai atau bobot tertentu. Bobot ini dapat menyatakan jarak, waktu, biaya, atau kapasitas. Nah, graf berbobot dapat berupa graf berarah maupun tak berarah. Contoh yang saya berikan adalah graf berbobot tak berarah. Nah, antara simpul A dan simpul B itu memiliki hubungan karena ada sisi yang menghubungkan antara simpul A dan simpul B. Nah, di antara simpul A dan simpul B ini dia memiliki bobot yaitu 12. Begitu juga yang lain, antara E dan B ada nilai bobotnya 8, antara D dan B ada 11, begitupun sebaliknya antara B dengan D 11. Nah, adapun terminologi dari graf itu sendiri, yang pertama adalah graf bertetangga.
Nah, dua simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya dihubungkan langsung oleh sebuah sisi. Artinya, terdapat satu sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Contohnya seperti simpul A dan B bertetangga jika ada sisi AB pada graf. Yang kedua yaitu bersisian. Sebuah simpul dan sisi dikatakan bersisian jika simpul tersebut merupakan ujung dari sisi itu. Dengan kata lain, sisi tersebut melekat atau terhubung pada simpul tersebut. Contohnya, jika terdapat sisi AB, maka sisi AB bersisian dengan sisi simpul A dan simpul B. Yang ketiga yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi sama sekali, sehingga simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi sama adalah derajat simpul terpencil adalah tidak terhubung dengan adalah 0. Contohnya, simpul C yang berdiri sendiri tanpa sisi penghubung. Nah, yang keempat adalah graf kosong. Graf kosong adalah graf yang tidak memiliki sisi sama sekali. Graf ini bisa memiliki satu atau lebih simpul, tetapi tidak ada hubungan antar simpul tersebut. Contohnya, graf dengan simpul A, B, dan C, namun tidak ada sisi yang menghubungkan ketiganya. Nah, yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu perhatikan model graf berikut. Nah, salah satu lintasan dengan panjang 5, simpul awalnya adalah A dan simpul akhirnya V adalah, nah itu adalah D, yaitu simpul awal A dan V ada dia hubungan A, ada dia B, ada dia ke C, H, G, dan F itu sendiri. Soal nomor 2 yang adalah dengan menggunakan lintasan tunjukkan bahwa dua graf berikut tidak isomortif. Nah, penjelasannya, graf G memuat lintasan V1, V2, V3, dan V1 itu sendiri. Nah, dengan panjang 3. Namun, tidak ada lintasan dengan panjang 3 di H. Dari sini disimpulkan bahwa G dan H tidak isomortif. Nah, ini kan ada 1 ke 2, 1 ke 2 ke 3, ada 2 hubungan, dan 3 ke 1, ada 3 hubungan. Nah, pada H ini tidak ada simpul itu yang memiliki 3 hubungan antara V1 dengan V2, V2 dengan V3, sedangkan V3 dengan V1 itu tidak memiliki hubungan. Nah, karena itulah kedua matriks ini dikatakan tidak isomorfis. Baik, pertanyaan nomor 3. Misalkan diketahui VG sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan XG adalah 12, 22, 13, 34, 45, dan 21. Apakah G merupakan graf? Nah, gambar G merupakan graf karena anggota VG diskrit dan anggota XG adalah pasangan-pasangan dari anggota-anggota VG. Nah, seperti 1 dan 2. 12 itu 22 itu pasangan dari VG ini sendiri. Pertanyaan nomor 4. Apakah jenis dari graf tersebut? Nah, kita amati gambar yang di samping. Apakah graf ini memiliki bobot antara simpul satu dengan simpul yang lain? Tidak. Berarti graf ini bukan graf berbobot. Nah, apakah graf ini graf berarah? Apakah ada tanda panah penghubung antara satu simpul dengan simpul yang lain? Tidak juga. Otomatis graf ini tidak juga graf berarah. Jadi graf ini adalah graf tak berarah. Apa-apa saja simpul yang ada pada gambar tersebut, pada graf tersebut? Nah, simpul itu ini ada 3,
3, 3, 3, 5, dan 3. Nah, jumlah simpulnya ada 6. Baik, materi yang kedua yaitu derajat titik. Derajat titik atau derajat simpul adalah jumlah sisi yang terhubung pada suatu titik atau simpul dalam sebuah graf. Derajat menunjukkan seberapa banyak hubungan yang dimiliki oleh sebuah simpul terhadap simpul lainnya. Nah, derajat titik ini kata kuncinya adalah menunjukkan seberapa banyak hubungan yang dimiliki oleh sebuah simpul itu sendiri. Untuk derajat simpul adalah jumlah sisi yang bersisian langsung dengan simpul tersebut. Ditulis dengan notasi dV untuk simpul V. Pada graf berarah, derajat dibedakan menjadi dua. Ada derajat masuk yang dilambangkan dengan dIn atau jumlah busur yang masuk ke simpul. Ada derajat keluar atau dout adalah jumlah busur yang keluar dari simpul. Nah, sisi gelang pada graf berarah menyumbang 1 untuk dIn 1 dan untuk dout 1. Pada graf tak berarah, derajat titik dihitung dari banyaknya sisi yang menempel pada simpul tersebut. Jika terdapat sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri atau loop, maka loop dihitung 2 kali karena memiliki 2 ujung pada simpul yang sama. Nah, pada graf berarah, derajat titik dibedakan menjadi 2, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk adalah jumlah sisi yang menunjukkan ke simpul, sedangkan derajat keluar adalah jumlah sisi yang keluar dari simpul tersebut. Nah, misalkan ada titik V adalah suatu titik dalam graf. Nah, derajat titik V atau simbol dV adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2 atau garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat minimum dan derajat maksimum titik-titik di G berturut-turut dinyatakan dengan sigma G dan delta G. Derajat total suatu graf G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Derajat total suatu graf selalu genap, dan dalam sembarang graf jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap. Adapun macam-macam derajat titik, yang pertama yaitu minimum derajat. Ada nilai derajat terkecil, itu notasinya sigma G. Misalkan derajat semua simpul adalah 3, 2, 1, dan 0, maka sigma G adalah 0. Nah, ada juga derajat maksimum. Ada nilai derajat terbesar, notasinya delta G. Misalkan derajat semua simpul adalah 3, 2, 1, dan 0, maka delta G-nya adalah 3. Yang ketiga ada barisan derajat. Urutan derajat pada graf ditulis dari nilai terbesar ke terkecil. Misalkan derajat simpulnya adalah dA sama dengan 3, dB sama dengan 2, DC sama dengan 1, DD sama dengan 0. Maka barisan derajatnya adalah 3, 2, 1, dan 0. Nah, macam-macam yang keempat yaitu derajat titik beraturan. Derajat titik beraturan adalah suatu graf beraturan jika setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Contohnya, misalkan 3 titik, ada titik A, B, dan C. Nah, setiap titik mengarah ke 2 titik lain dan menerima 2 panah. Dari A ke B, dari A ke C, atau dari B ke A, B ataupun B ke C. Ada juga dari C ke A ataupun dari C ke B. Derajat masuk A sama dengan 2 dan keluar pun ada 2. Nah, derajat masuk B adalah 2 dan yang keluar pun adalah 2. Nah, derajat masuk C adalah 2 dan yang keluar pun adalah 2. Derajat masuk ke A ada BA, CA, AB, AC. Nah, itu dia. Jadi ini contoh derajat titik beraturan karena memiliki derajat yang sama yaitu 2,2. Selanjutnya ada gelung, adalah suatu sisi yang berawal dan berakhiran pada simpul yang sama.
Pada graf berarah, derajat suatu simpul dibedakan menjadi dua macam untuk mencerminkan jumlah busur dengan simpul tersebut sebagai simpul asal dan jumlah busur dengan simpul tersebut sebagai terminal. Dinyatakan dengan D in adalah derajat masuk, D out adalah derajat keluar. Nah, untuk derajat masuk itu sendiri adalah jumlah busur yang masuk, sedangkan derajat keluar adalah jumlah busur yang keluar. Nah, catatan bahwa sisi gelang pada graf berarah menyumbangkan satu unsur derajat masuk dan satu unsur derajat keluar. Nah, masuk kita ke pertanyaan ataupun contoh soal yang pertama. Graf di atas memiliki D1 ada 1 ke 2 dan 1 ke 3. Kita lihat D4. Ada 4 mempunyai hubungan dengan 2 ataupun dengan 3, maka jumlahnya adalah 2. Selanjutnya ada contoh 2, yaitu graf di atas memiliki ada D1 sama dengan D2, yaitu D1 ini 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 1, 2 dengan 3. D3-nya ada 3, 3 ke 2, 3 ke 1, 3 ke 4. Nah, ada D4-nya adalah 1, dirinya sendiri. D4 ke 3, dan D5 itu 0, karena tidak ada garis yang menghubungkan simpul 5 ke beberapa simpul yang lain. Pertanyaan nomor 3 yaitu diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2 atau 2, 3, 3, 4, 4. Nah, penyelesaiannya yang A, tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil, yaitu 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Sedangkan yang B dapat kita gambarkan karena jumlah derajat semua simpulnya genap, yaitu 2, 3, 3, 4, 4 sama 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Selanjutnya yaitu contoh yang keempat adalah perhatikan graf G berikut. Bayangkan sebuah graf dengan 4 titik A, B, C, D dan sisinya adalah A, B, A, C, B, C dan B, D. Nah, tentukan derajat masing-masing titik. G-nya adalah V, A, B, C, D. E-nya adalah A, B, C, B, C dan B, D. Nah, pertama, derajat A ada dua sisi yang terhubung dengan simpul A, yaitu A, B, A, C. Selanjutnya kita lihat dengan simpul B, ada B, A atau A, B, ada B, C, dan ada B, D. Ada 3 derajat yang terhubung dengan simpul B. Selanjutnya kita lihat simpul C, ada C, A, C, B. Ada 2 simpul yang terhubung dengan simpul C. Selanjutnya dengan simpul D, ada B, D, B. Hanya ada satu simpul yang terhubung dengan simpul D itu sendiri. Nah, adapun total derajat dari setiap simpul adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, jumlah sisinya adalah 4. Dan sesuai teorema jari tangan, 2 mutlak E sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, contoh soal yang kelima adalah mungkinkah ada graf sederhana dengan titik-titik berderajat 3,
3, 2, 1, 1. Mengapa? Nah, untuk jumlah derajat itu sendiri adalah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 10. Adapun jumlah derajatnya adalah ganjil, itu 3, 3, 1, 1 adalah 4 yang merupakan bilangan genap. Nah, karena jumlah derajat genap 10 dan jumlah derajat ganjil 4 adalah genap, maka mungkin ada graf seperti yang dapat digambarkan dari titik-titik yang berderajat seperti 3, 3, 2, 1, 1. Baik, materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyajian dengan matriks. Penyajian dengan matriks ini nanti dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama matriks ketetanggaan, yang kedua matriks bersisian, dan yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Nah, yang pertama yaitu matriks ketetanggaan adalah salah satu metode representasi graf dalam bentuk tabel persegi berukuran n kali n, di mana n merupakan jumlah simpul dalam graf. Setiap baris dan kolom pada matriks mewakili sebuah simpul, sedangkan isi dari sel matriks menunjukkan apakah dua simpul tersebut saling terhubung. Nah, matriks ketetanggaan representasi graf yang paling umum, misalkan G sama dengan V, E adalah graf dengan n simpul, di mana n harus besar dari 1. Karena n itu adalah mewakili jumlah atau ordo dari matriks tersebut. Apakah matriks itu nanti 2 dikali 2, atau mungkin 3 dikali 3, atau mungkin 4 dikali 4. Nah, apabila nanti matriks itu hanya kecil dari 1, maka tidak ada matriks yang tersusun dari ordo tersebut. Makanya syaratnya n-nya itu harus besar sama 1. Nah, matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali n. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Dalam matriks ketetanggaan itu dibedakan menjadi 2. Seperti yang konsep dasar matriks tadi, ada graf tak berarah ataupun graf berarah. Nah, mungkin kita ulang kembali. Untuk graf berarah itu bersifat simetris karena hubungan antara simpul A dan B sama dengan hubungan B dan A. Sehingga jika terdapat sisi yang menghubungkan keduanya, maka nilai 1 ditempatkan pada posisi atau entry A, B dan B, A, atau sel di posisi A, B dan B, A. Nah, sedangkan pada graf berarah, matriks tidak selalu simetris sebab nilai 1 pada matriks A, B hanya menunjukkan adanya hubungan dari A menuju B, bukan sebaliknya. Jika dua simpul tidak terhubung, maka nilai selnya adalah 0. Nah, untuk menghitung derajat dari matriks ketetanggaan itu, dia berdasarkan apakah dia itu nantinya matriksnya berarah atau matriks tak berarah. Nah, apabila dia nanti itu matriksnya tak berarah, maka langsung kita jumlahkan saja sel-sel pada matriks tersebut, seperti D VI sama dengan sigma J sama dengan I sampai N AIJ. Nah, sedangkan untuk graf berarah itu dibedakan apakah dia nanti menghitung derajat masuk ataupun derajat keluar. Nah, untuk derajat masuk itu sendiri adalah jumlah nilai pada kolom, sedangkan derajat keluar adalah jumlah nilai pada baris. Selanjutnya yang kedua yaitu matriks bersisian. Nah, matriks bersisian dapat diartikan sebagai matriks representasi dari suatu graf yang menyatakan kebersisian simpul dan rusuk
Matriks bersisian menyatakan G sama dengan V, E adalah graf dengan simpul dan buah sisi. Maka matriks kebersisian A dari graf G adalah matriks yang berukuran M kali N. Kebersisian itu sendiri merupakan hubungan bertetangga antara dua simpul yang dihubungkan oleh sisi. Nah, matriks ketetanggaan G sama dengan V, E. Untuk V itu adalah vertex sel atau disebut juga dengan himpunan simpul. Misalnya V sama dengan 1, 2, 3, 4, artinya graf memiliki 4 simpul. Nah, inilah yang dikatakan dengan simpul. 1, 2, 3, 4. Ada 4 simpul pada graf yang saya sajikan. Nah, untuk E adalah edge set atau disebut juga dengan himpunan sisi atau rusuk. Misalnya ada E itu E1, E2, E3, E4, E5. Maka setiap sisi biasanya ditulis sebagai pasangan simpul. Misalnya E1 sama dengan 1,2 dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan himpunan sisi. E1, E2, E3, E4, E5. Nah, E1 itu bisa dituliskan 1, 2. Kenapa? Karena E1 itu adalah penghubung antara simpul 1 dan simpul 2. Begitupun dengan E2, penghubung antara simpul simpul 1 dengan simpul 2. Sedangkan E5 adalah penghubung antara simpul 3 dan simpul 4 ataupun sebaliknya, antara simpul 4 dan simpul 3. Nah, selanjutnya ada senarai bertetanggaan atau penyajian dalam matriks itu yang terakhir adalah senarai bertetanggaan. Kelemahan matriks ketetanggaan adalah apabila graf memiliki jumlah sisi yang relatif sedikit karena matriksnya bersifat jarang, yaitu mengandung banyak elemen nol, sedangkan elemen yang bukan nol sedikit ditinjau dari implementasinya di dalam komputer. Kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang boros karena komputer menyimpan elemen nol yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan representasi yang ketiga, yaitu senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Senarai ketetanggaan adalah salah satu cara utama untuk merepresentasikan graf dalam ilmu komputer, khususnya dalam struktur data dan algoritma. Graf terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkannya. Secara sederhana, senarai ketetanggaan adalah kumpulan dari daftar-daftar atau list. Setiap simpul dalam graf memiliki daftarnya sendiri yang bersisi semua simpul lain yang bertetanggaan dengannya, yaitu simpul-simpul yang berhubungan langsung oleh sebuah sisi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, pada contoh soal yang pertama ini saya menyajikan 3 gambar. Ada gambar pertama, A, B, dan C. Nah, untuk yang A, ini adalah matriks tak berarah karena tidak ada tanda panah dalam sisi-sisinya. Nah, sekarang kan kita lihat dia ada 4 simpul. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menuliskan matriksnya kita buat terlebih dahulu di bagian atas banyak simpul dan kolomnya juga banyak simpul. Nah, yang pertama kita lihat 1. Apakah di simpul 1 ini terdapat gelang atau lingkaran yang menghubungkan ke dirinya sendiri? Tidak. Nah, apabila simpul itu tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, maka kita berikan nilai 0 pada matriks sel 1,1. Nah, selanjutnya 1,2.
Apakah simpul 1 dan 2 ada sisi yang menghubungkannya? Ada, maka pada sel kita beri nilai 1. Selanjutnya 1 dan 3 ada sisi yang menghubungkannya, maka kita tuliskan juga angka 1. Sedangkan antara 1 dan 4 tidak ada garis atau sisi yang menghubungkannya, maka kita tuliskan 0. Nah, mungkin kita lihat di baris ketiga. 3,1 itu ada garis penghubungnya, maka kita beri nilai 1. Selanjutnya 3 dan 2 1. 3 itu sendiri 0 dan 3 dan 4 bernilai 1. Nah, untuk gambar yang kedua itu kita lihat yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada gambar yang kedua terdapat 5 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama kita lihat simpul 1 dan simpul 1. Apakah ada gelang yang menghubungkannya kembali ke simpul 1? Tidak, maka kita beri nilai 0. Selanjutnya 1 dengan 2 ada, kita beri nilai 1. 1 dan 3 kita beri nilai 1. 1 dan 4 tidak ada, kita beri nilai 0. 1 dan 5 kita beri nilai 0 juga. Nah, selanjutnya kita lihat yang 4. Apakah 4 dan 1 ada? Tidak. 4 dan 2 juga tidak ada, 0. 4 dan 3 ada, 1. 4 dan 4 itu sendiri tidak ada. Dan simpul 4 dan simpul 5 itu tidak ada. Nah, kita lihat pada simpul kelima. Dia tidak ada memiliki hubungan dengan salah satu atau semua simpul lainnya. Maka isi sel pada baris 5 itu semuanya 0. Baik itu baris ataupun kolomnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar yang kedua. Yang ketiga, ini ada garis panah yang menghubungkan atau yang memberi tanda. Apakah dia itu penghubung antara simpul 1 dengan 2 atau mungkin yang menghubungkan 2 dengan 1. Nah, sekarang kita lihat simpul 1 dan 2. Simpul 1 dan 2 itu ada panah yang menghubungkannya. Nah, kita beri nilai 1. Sedangkan pada simpul 2 dan 1 juga ada. Ini dia panahnya. Kita beri juga nilai 1. Nah, selanjutnya kita lihat pada 1 dan 3. Apakah 1 dan 3 ada sisi yang menghubungkannya? Iya, tapi kita lihat kembali apakah panahnya mengarah dari 1 ke 3? Tidak, makanya kita berikan pada entry 1,3 itu 0. Sedangkan antara 3 ke 1 itu ada panah yang menghubungkannya. Jadi entry pada 3,1 itu kita beri nilai 1. Begitupun seterusnya. Nah, soal yang kedua yaitu mengenai derajat simpul. Nah, tadi saya sampaikan bahwa apabila dia matriksnya tak berarah, maka kita tinggal menjumlahkan sel-sel yang ada pada matriks tersebut. Sedangkan apabila dia berarah, kita lihat dulu apakah dia itu masuk atau keluar. Kalau masuk dia adalah jumlah kolom, sedangkan kalau keluar adalah jumlah baris. Nah, kita lihat yang pertama adalah derajat simpul 2 pada gambar A. Nah, simpul 2 yaitu 1, 0, 1, 0. Maka kita jumlahkan semua entry ini. 1 ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita lihat simpul 4. Katanya jumlahnya adalah 2. Yaitu 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar yang memiliki arah. Nah, poin C. Derajat masuk simpul yang kedua pada gambar C adalah dia sampaikan bahwa derajat masuk. Derajat masuk itu adalah jumlah pada kolom. Kolom yang kedua 1, 0, 0, 1. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, apabila yang dia minta adalah derajat keluar, maka yang kita jumlahkan adalah barisnya. 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan
3. Nah, betul. Pada masuknya adalah 2, sedangkan pada derajat keluarnya adalah 3. Baik, contoh soal yang ketiga, yaitu graf berbobot. Nah, tadi graf itu disimbolkan dengan angka 0 dan 1 pada matriks berarah ataupun tak berarah. Sedangkan pada matriks berbobot itu dia disimbolkan dengan tanda tak hingga ataupun jumlah bobot yang ada pada simpul-simpul tersebut. Nah, kita lihat angka simpulnya ada A, B, C, D, dan E. Ada 5 simpul pada gambar tersebut. Nah, yang pertama kita lihat simpul A. Apakah ada gelang yang menghubungkannya kembali ke simpul A? Tidak. Nah, pada simpul berbobot, pada graf berbobot kita beri tanda tak hingga. Selanjutnya kita lihat simpul A ke simpul B. Ada sisi yang menghubungkannya dan ada nilai atau bobot pada garis tersebut atau pada sisi tersebut, yaitu 12. Nah, pada A dan B kita tuliskan 12. Selanjutnya kita lihat B dan D. B dan D ada angka 11. Nah, kita tuliskan juga di sini 11. Begitupun dengan D dan B, yaitu 11. Selanjutnya ada C dan C. C itu sendiri tidak ada, maka kita buatkan tak hingga. Begitupun seterusnya. Nah, contoh soal yang keempat adalah perhatikan matriks bersisian untuk graf yang direpresentasikan dengan jumlah matriksnya adalah 4 dikali 6. Nah, untuk kolom itu dia ditandai dengan E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Ada 6 kolom. Sedangkan barisnya adalah simpul, yaitu 1, 2, 3, 4. Tadi disampaikan bahwa untuk matriks ketetanggaan itu ordonya N kali N, sedangkan untuk matriks bersisian itu M kali N, boleh berbeda. Nah, untuk 1 dan E itu ada penghubungnya, yaitu E1 ke 2. Makanya di sini kita tuliskan angka 1. Apakah 1 dan E2 itu bersisian? Ya. Selanjutnya, apakah 2 itu memiliki hubungan dengan E1? Ya, maka kita tuliskan 1. Sedangkan 1 dengan E3 itu tidak ada memiliki hubungan, maka di sini atau tidak bersisian. Makanya di sini kita buatkan 0. Atau kita lihat E4 dan E6 itu ada hubungannya. Makanya di sini kita tuliskan angka 1. Sedangkan 3 dan E5 itu ada 1. 3 dan E3 juga ada. 3 dan E4 juga ada. Yang tidak ada E dengan 3 dengan E2. Nah, contoh soal yang kelima ataupun contoh soal yang terakhir yaitu gambarnya sama seperti gambar yang pertama tadi, soal yang pertama. Akan tetapi sekarang kita sajikan dia ke dalam senarai ketetanggaan. Nah, sekarang kita lihat. Simpulnya tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kolom pertama atau pada kotak pertama kita buatkan dulu simpul, sedangkan kotak yang keduanya adalah simpul tetangganya. Nah, kita lihat simpul 1. Simpul 1 memiliki hubungan dengan simpul-simpul yang mana saja, yaitu dengan 2 dan 3. Maka di sini kita buatkan 2, 3. Selanjutnya kita lihat simpul yang kedua. Ada hubungan dengan simpul 1, simpul 2, dan simpul 4. Maka di simpul tetangganya kita tuliskan 1, 2, dan 4. Begitupun seterusnya. Baik, kita lihat selanjutnya yang memiliki arah. Ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk 1 itu memiliki hubungan dengan simpul 2. Selanjutnya simpul 2 memiliki hubungan dengan simpul 1.
dengan simpul 3 dan dengan simpul 4. Untuk 3 itu hanya memiliki hubungan dengan simpul 1. Untuk yang simpul 4 memiliki hubungan dengan simpul 3 dan simpul 2. Nah, mungkin itu contoh soal yang dapat saya sajikan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya angkatkan yaitu konsep dasar graf, derajat titik, ataupun penyajian dengan matriks, yaitu konsep dasar graf merupakan dasar penting dalam memahami hubungan antar objek yang direpresentasikan melalui simpul atau titik dan sisi atau ruas. Nah, graf digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan nyata seperti jaringan, alur proses, dan hubungan antar elemen. Derajat titik menunjukkan banyaknya sisi yang terhubung pada suatu simpul, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keterhubungan suatu titik dalam graf. Melalui penyajian dengan graf, informasi yang kompleks dapat disajikan secara visual, sistematis, dan mudah dianalisis, sehingga membantu dalam memahami struktur hubungan serta pengambilan keputusan secara lebih efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.